Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Khadijah Pesawaran Lampung. Kedatangan saya terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan daripada wawancara pada pagi hari ini. Saya atas nama salah satu mahasiswa angkatan 2024 program doktoral Manajemen Pendidikan Islam UIN Lampung. Terima kasih Ustadz, saya dalam kapasitas ingin mewawancara terkait seputar pesantren. Di mana disertasi yang saya akan bawa dalam hal ini sudah di ACC dan sudah berjalan masuk ke bab 4 ya. Betul. Dengan manajemen kolaboratif dalam membangun ekosistem pendidikan pondok pesantren di Kabupaten Pesawaran Lampung. Baik, langsung Ustadz, saya di sini bicara dengan Ustadz siapa Ustadz? Bagus. Ustadz Bagus selaku guru ya. Baik. Tentu dalam hal ini kita ngobrol-ngobrol Ustadz dalam hal koordinasi terutama ya. Koordinasi itu sangat penting terutama di dalam internal pesantren ya. Tentu pertanyaan saya agak mengarah pertama adalah keberlanjutan program. Betul. Pasti ada program-program ya. Apakah program-program bersama yang telah berjalan ini Ustaz di lingkungan pesantren ini? Program tentang seputar pesantren terutama ya. Apakah program-program bersama yang telah berjalan ini dapat dilanjutkan secara mandiri oleh pesantren atau ada faktor-faktor yang menentukan keberlanjutannya gitu? Oke, baik. Bismillah, izin menjawab. Ya. Jadi program-program bersama yang telah berjalan ya. Kita di sini PPT Khadijah itu mempunyai 3 program kurikulum ya. Iya. Ada kurikulum pondok, kemudian ada kurikulum dinas dan kurikulum tahfidz. Jadi 3 program ini yang menjadi unggulan kita ya, di PPT Khadijah, sehingga anak-anak yang masuk ke sini itu bisa belajar ya, bisa mendapatkan ilmu dari dinasnya, dari pondoknya, kemudian dari tahfidznya. Gitu. Kemudian ketika di dalam pembelajaran ya, selama program-program yang kita berikan kepada anak-anak, alhamdulillah itu anak-anak antusias dalam melaksanakan programnya sehingga mereka berjalan dengan baik dengan program-program yang kita berikan. Baik Ustadz, mungkin lebih ke sini kita punya pertanyaan yang terkait dengan koordinasi ya Ustadz ya sekarang ya. Bagaimana mekanisme pembagian tugas tanggung jawab antar unit di pesantren ini Ustadz? Jadi mungkin lebih berkoordinasi ya Ustadz ya. Iya. Bagaimana mekanisme pembagian substansinya tugas masing-masing lini ya. Mungkin punya program yang bagaimana mekanisme pembagian tugas itu antar unit pesantren ini diatur gitu. Nah jadi yang menjalankan program bersama dengan pihak lain atau di mana sering terjadi ada hambatan atau tidak gitu saya. Jadi lebih kepada bagaimana pembagian mekanisme tanggung jawab di sini. Baik, izin menjawab ya. Jadi untuk tanggung jawab antar unit pesantren ini diatur juga dari pembagian tugas. Ya. Pembagian tugas di masing-masing unit itu sudah diberikan dan mekanisme koordinasi tentunya di setiap tanggung jawab unit itu sudah punya tugas masing-masing, Pak. SMP, SMA maupun kesantrian. Tupoksi masing-masing. Ya, masing-masing. Kemudian bagaimana cara menjalankan program bersama? Tentunya kita tidak melepas yang namanya koordinasi. Melepas koordinasi antar unit untuk keberlangsungan program yang kita jalankan. Itu. Jadi program bersama yang kita jalankan
itu tentunya sudah diputuskan, ya, sudah dimusyawarahkan dan sudah disepakati agar ketika pelaksanaan program itu tidak ada miskomunikasi atau hambatan-hambatan. Gitu. Saling kolaborasi. Ya, saya. Sedikit mungkin tentang pembagian mekanisme ya. Ada nggak sedikit mendapatkan satu kendala gitu atau hambatan Ustaz? Dalam hal-hal pembagian mekanisme tugas itu ada kendala atau hambatan? Untuk kendala mungkin ada, setiap unit mungkin ada kendala-kendala, ada miskomunikasi di antar unit gitu kan. Dan itu memang perlu kita pahamkan juga ketika memang dalam satu organisasi pasti ada miskomunikasi di mana tidak tersampaikan gitu. Nah, artinya bagaimana kita mengatasinya? Ya tentu kita menghindari ya hal-hal yang bisa menyebabkan miskomunikasi. Solusinya bagaimana? Musyawarah atau? Ya, tentunya untuk memberikan solusinya adalah selalu intens dalam koordinasi. Intens itu dalam arti ya ketika ada program yang dijalankan kita harus bisa memberikan ya konfirmasi terkait apapun yang dijalankan, bisa melalui WA ataupun via phone langsung ataupun langsung secara tatap muka seperti itu. Oke, jadi tidak semerta-merta hanya berjalan naturalisme gitu aja ya, tapi dia tetap berkoordinasi sekecil apapun. Betul. Harus dimusyawarahkan ya. Mungkin mengalih kepada pertanyaan 17 Ustaz. Ada di nomor 17 itu perubahan kurikulum Ustaz. Tentu namanya kita di bawah pemerintah ya Ustaz ya. Baik betul. Di bawah dinas maupun kementerian, tentu kita selalu berubah-ubah ya namanya kurikulum. Sekarang masih terkenal kalau di Kementerian Agama itu kurikulum cinta gitu kan. Mungkin bisa dimodifikasi kalau kami di situ kami ambil lagi kurikulum beriman gitu kan. Bagaimana sekolah jadi menyenangkan. Perubahan apa dalam kurikulum atau metode pembelajaran yang paling terkesan Ustaz? Menurut pandangan Ustaz? Ada dampaknya nggak bagi santri? Kalau untuk perubahan kurikulum ya, kan karena kita ini kurikulum dinas itu mengacu pada Kemdikbud, di bawah Kementerian Pendidikan Budaya. Tentunya kita sebagai sekolah yang terintegrasi itu juga saling koordinasi dengan dinas. Sekolah SMP maupun SMA gitu selalu kita koordinasikan, kita integrasikan ke dinas gitu, ke pendidikan ya. Jadinya segala sesuatu yang memang ada perubahan di dalam proses pendidikan kita itu pasti kita akan konfirmasi juga ke bagian kurikulum sekolah sehingga kita tidak memberikan perubahan secara mendadak gitu Pak, perubahan secara langsung, akan tetapi kita koordinasikan terlebih dahulu agar ketika ada perubahan-perubahan itu bisa dijalankan dengan baik gitu. Tapi ada ya program kayak MGMP gitu ya, antara ya berjalan artinya saling kesenambungan ya. Ya, artinya dengan perubahan kurikulum tidak menjadikan sesuatu yang berdampak kepada terhambatnya belajar ya. Artinya harus pemahamannya lebih ke sana. Artinya dari kita sebagai guru pastinya akan koordinasi dengan kepala sekolah ataupun dari kepala sekolah pastinya akan memberikan informasi akan memberikan informasi hal-hal yang memang ketika ada perubahan-perubahan yang di dinas itu pasti terkoordinasi dengan baik insya Allah. Siapa saja saya yang menginisiasi perubahan itu dalam bagaimana realitis dikelola itu saya. Lanjutannya dari pertanyaan itu yang menginisiasi itu dari dampak perubahan itu. Ininya apa namanya? Yang terlibat di dalam ini misalnya merembukkan perubahan-perubahan itu. Oh iya. Baik. Tentunya ini tidak lepas dari manajemen sekolah. Dari manajemen sekolah, ada kepala sekolah, ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan. Di situ
kita tentu saling koordinasi dalam hal apapun gitu, mengenai terutama mengenai pendidikan yang kita sudah dinaungi dari Kementerian Pendidikan dasar dan menengah gitu. Dan itu menjadikan kita ketika dalam pembelajaran harus terus berkoordinasi gitu, dan ketika ada problem-problem di dalam, misalnya ketika guru ada permasalahan di MGMP, ya tentunya kita mencari solusi. Ya, solusinya seperti apa? Mungkin ada salah komunikasi di dalam CP-nya, capaian pembelajarannya, atau kurang koordinasi dari gurunya dan sebagainya. Gitu. Kalau tentang teknologi ada hambatan nggak sih? Atau di 24 ya? Halaman 24. Jadi kalau tentang teknologi tentu sekarang ini kita sudah di era digitalisasi ya saya. Ya, terus kalau kita bicara tentang teknologi dan hambatan, bagaimana sih penggunaan teknologi learning atau LMS yang dalam pengembangan sehari-hari ini sih? Baik, izin menanggapi. Alhamdulillah kita SMP, SMA beberapa bulan yang lalu itu sudah mendapat bantuan TV digital atau IFP, kemudian ada laptop, kemudian ada SSD. Tentunya untuk masalah teknologi ini kita juga sangat mendukung dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Gitu. Jadi untuk masalah teknologi, alhamdulillah ya kita tidak kurang, cukup untuk memenuhi proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak-anak juga bisa difasilitasi laptop, kemudian bisa kita juga memfasilitasi proyektor, sehingga pembelajaran di kelas guru-guru itu bisa ya memberikan terbaik lah untuk anak-anak gitu. Kalau hambatan dan kendala insya Allah bisa terkendali ya, artinya bisa tertangani ya, tentang ya artinya kegaptekan mungkin teknologi atau bagaimana ya? Iya, insya Allah tertangani. Tapi mungkin menjadi catatan bagi kita adalah anak-anak yang memang perlu proses mereka memahami dalam teknologi yang semakin maju ini. Gitu. Ya, artinya semakin berkembang. Ya, semakin berkembang. Jadi anak-anak yang memang yang kesehariannya di sini 24 jam tidak menggunakan HP, tidak menggunakan laptop, pasti ada beberapa yang memang canggung atau kurang lah dalam masalah teknologi ini. Oke, di akhir pertanyaan mungkin penutup itu ya Pak, di akhir itu di bawah 27 itu ada pertanyaan sedikit ya, mungkin itu sebagian aja yang saya tanya. Dalam semua hal yang telah kita bicarakan, kita wawancara pada pagi hari ini, apa yang menurut Anda paling penting dan sering diabaikan dalam membangun kolaboratif di pesantren ini? Ekosistem ya? Ya mungkin mengarah kepada dari semua hal yang kita diskusikan, apa sih yang menurut Anda paling penting dan sering diabaikan dalam membangun kolaboratif di pesantren? Untuk berkolaboratif ini kan tentu banyak orang ya yang harus kita rangkul ya. Kira-kira yang paling penting menurut Anda dalam pandangan Anda seperti apa untuk yang sering mungkin terabaikan itu? Untuk yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah hal yang paling penting di dalam kita organisasi ya, terutama di dalam lembaga yang punya di bawahnya unit-unit. Koordinasi itu terpenting. Kemudian yang mungkin ada sering beberapa hal yang terabaikan atau miskomunikasi itu adalah masalah program-program yang terkadang terlewatkan di beberapa program kerja masing-masing unit gitu. Jadi miskomunikasi antar unit terjadi karena kita kurangnya komunikasi gitu. Oke, gitu ya, Pak ya. Terakhir ya, mungkin sedikit saja di penutup ini, adakah hal lain yang termasuk mungkin
sensitif atau jarang dibicarakan yang ingin Anda sampaikan terkait ekosistem pendidikan di pesantren misalnya, untuk membangun citra ya di lingkungan. Ya, mungkin adakah hal yang termasuk yang mungkin sensitif itu yang sering dibicarakan sampai kan aja terkait dengan bagaimana sih pendidikan di lingkungan pesantren membangun ekosistemnya di lingkungan ini. Tentunya dalam membangun ekosistem itu juga kita pasti lebih mengedepankan nilai-nilai Islam ya. Dan nilai-nilai Islam ini terbangun ya ketika kita saling koordinasi antar unit, antar kesantrian, pengasuhan, dan antar unit SMP maupun SMA, terutama di dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran itu kita bangun ekosistem di mana anak-anak itu bisa membiasakan sholat tepat waktu gitu ya. Disiplin waktu, kemudian disiplin masuk sekolah, kemudian disiplin terhadap belajar kemandiriannya itu. Terima kasih, dalam pertanyaan ini secara rangkum ya, secara detail sudah disampaikan oleh Ustadz ya. Dan tentu dalam hal ini sangat membantu kami. Ya, besar harapan kami kita ke depan bisa saling berkolaborasi. Betul, baik. Mungkin di situ saja ya wawancara yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Dan mohon izin mungkin karena sesuatu hal waktu juga yang membatasi. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan bisa bersharing kembali lah ya. Siap. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari unsur siapa sih yang bisa ini pengasuhan mungkin.